Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan alur aplikasi yang kami buat. Sebelumnya, ini adalah tampilan dari dashboard loginnya. Jadi ketika pembeli ingin mulai pesan, dia tinggal klik mulai pesan, maka akan muncul dashboard pembeli. Terus untuk penjual, dia bisa login penjual, terus masukkan username dan passwordnya. Terus username dan password yang kita setel ini, username-nya Mas Jo, lalu passwordnya selalu ceria. Tinggal pencet masuk. Nah, maka akan menampilkan dashboard dari penjual. Nah, terus kalau si penjualnya tadi itu salah password, maka juga akan menampilkan notifikasi seperti ini. Ataupun kalau ini belum diisi username dan passwordnya, seperti ini. Baik, saya Yahya Takia. Di sini saya ingin menjelaskan halaman daftar menu. Tampilan awal daftar menu akan menampilkan list menu, kemudian list harga, dan list status. Kemudian terdapat tombol tambah, tombol keranjang, antrian, refresh, dan juga kembali. Untuk melakukan pemesanan, kita dapat memilih menu yang ada di sini dengan menekan menu tersebut. Contohnya adalah kita memesan nasi goreng, maka kita klik menu nasi goreng dan akan meninggalkan mark biru sebagai tanda bahwa kita memilih menu nasi goreng. Kemudian untuk menambahkannya ke dalam pesanan, kita dapat menggunakan tombol tambah dan akan memunculkan input jumlah. Jumlah yang kita pesan adalah 1. Kita dapat menuliskannya atau mengetik, maksudnya kita dapat mengetiknya atau kita menambahkannya secara menekan tombol di atas di samping sini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Dan apabila kita tidak memilih menu terlebih dahulu dan kita menekan tombol tambah saja, maka yang akan terjadi adalah peringatan bahwa kita harus memilih menu terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat pemesanan kita dapat menggunakan tombol keranjang yang akan memunculkan halaman isi keranjang. Apabila kita sudah selesai memastikan pemesanan kita dapat langsung menutupnya. Kemudian apabila kita ingin melihat antrian dari pemesanan kita dapat menggunakan tombol antrian dan akan menampilkan antrian dari pesanan kita. Setelah selesai melihat, kita dapat menggunakan tombol tutup. Kemudian apabila kita sudah selesai dari halaman daftar menu, kita bisa menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman login dan kita bisa keluar dari halaman login. Seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan halaman isi keranjang di dashboard pembeli. Nah, di sini sudah tertera ada nama, harga, jumlah, total. Yang dimana nanti dia akan memunculkan nama menu, harga menu, jumlah yang ada di frame ini, lalu ada total harganya. Nah, di bawah juga ada total, label total yang dimana nanti dia akan menjumlahkan semua harga menu yang ada di frame kolom baris ini. Nah, di bawahnya ada button widget atau tombol button yang bisa diklik. Nah, di sini ada hapus, kosongkan, dan checkout dan tutup. Nah, jika nanti dia mengklik hapus tanpa memilih menu, dia akan memberikan peringatan begini. Nah, dia langsung di sini kan dia langsung terpental di daftar menu, tetapi tidak menghilangkan halaman keranjang. Nah, di sini masih ada halaman keranjang. Begitu pula dengan kosongkan. Dan di sini juga ada peringatan, tetapi tidak menghilangkan
halaman keranjang. Nah, kita ini dulu, pilih menu terlebih dahulu. Nah, ditutup, dia akan otomatis menghilangkan jika pencet tutup. Misal kita pesan ini tambah ini, nah ditambahkan ke keranjang. Lalu kita pilih keranjang. Nah, di sini sudah ada nama menu, yaitu di sini ada harganya juga. Nah, di sini jumlah 2. Otomatis dia akan menjumlahkan 10.000 dikali 2 ini. Nah, dia otomatis akan mentotalkan gitu. Nah, di sini bisa hapus. Kita klik dulu, misal klik menunya terlebih dahulu lalu dihapus begitu. Jika dikosongkan, dia otomatis akan mengkosongkan semua yang ada di frame ini. Lalu kita pasang lagi. Yes. Tambah ini. Nah, keranjang kita misal mau check out. Nah, di sini disuruhkan menginputkan nama dan pembayaran berupa combo box ini kris atau cash. Misal cash begini, konfirmasi. Nah, otomatis pesanan berhasil dibuat. Gitu. Selanjutnya pada halaman penjual, kita ketika sudah memasukkan username dan password yang benar, maka akan muncul dashboard seperti ini. Nah, ini terdapat dengan judul pesanan masuk. Nah, infonya itu terdapat pendapatan cash, pendapatan QRIS, total pendapatan, sama pendapatan selesai. Nah, ini tuh dibuat untuk sebagai penjual supaya bisa menandai pesanan mana yang akan dibuat dan juga selesai. Misal di sini kita mau dengan tanda dibuat tapi tidak dengan muat menu, maka akan muncul pilih pesanan yang ingin diubah statusnya. Begitu pula dengan yang tandai selesai. Jika kita tekan tanpa memilih menu, maka akan muncul bahwa pilih pesanan yang ingin ditandai. Nah, kalau semisal dengan menekan memilih menunya, kita pilih tanda dibuat. Nah, ini tuh akan berubah statusnya menjadi diproses. Nah, lalu ketika yang diproses kita buat menjadi tanda selesai, nah maka itu tuh akan menghilang dari sini karena ini tuh ditandai selesai dan tidak ada di daftar pesanan yang masih dibuat. Lalu refresh, ini untuk merefresh info terbaru atau perubahan terbaru yang sebelumnya mungkin tidak terupdate. Nah, lalu juga di sini ada fungsi kembali. Nah, kembali ini untuk digunakan untuk kembali ke halaman awal. Nah, pada ini juga terdapat kelola fungsi yang akan digunakan untuk kelola menu. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang bagian dashboard kelola menu. Jadi di kelola menu sini itu ada beberapa fitur, yaitu yang pertama adalah tambah, ubah, hapus, set habis, tersedia, refresh kembali. Jadi tambah di sini tuh digunakan untuk kita menambahkan menu baru kalau kita punya terobosan baru, kayak menambahkan menu apa gitu. Kalau di sini mau menambahkan cireng harga 1000-an, jadi kita baru nambah. Nah, menu baru ditambahkan, dia akan otomatis masuk ke daftar menu sini cireng, dan akan masuk ke daftar menu yang tampilkan di bagian halaman pembeli tadi. Terus untuk ubah, kita itu harus memilih menu mana yang akan kita ubah, kayak kopi hitam, ini kopi susu ini mengalami kenaikan harga jadi 6.000, kita ubah 6.000, klik ubah. Nah, ubah. Terus ada fitur yang lain, saya set hapus. Di sini ada yang menu yang agak jelas nih. Nah, ini pencet dulu baru kita hapus. Tuh, hapus menu, yes. Oke. Terus untuk set habis, kita perlu memencet misal nasi goreng di sini ini kita pencet dulu, kita set habis. Nah, semua belum tiba menjadi habis. Oke. Nah, jadi habis, yang asalnya tersedia menjadi habis. Terus di sini yang saya tersedia, ini kita coba. Nah, status menu nasi goreng telah diubah menjadi tersedia.
Terus ini refresh itu digunakan untuk bila kita mencet ini, dan kita akan pencet manapun kan nggak bisa kan. Nah, di biru gitu kita pencet refresh gitu, nah hilang. Jadi kita ngisi kalau nggak jadi ngubah kita refresh gitu. Terus untuk kembali di sini kita akan menuju dikembalikan ke dashboard penjual. Lihat mana tuh. Nah ini yang ada kolom menu, saya kembali. Lihat, dan di sini juga hilang. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan di bagian dashboard kelola menu. Terima kasih.